Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah pada hari ini terasa lebih sehat dari sebelumnya. Alhamdulillah ya Pak ya. Bapak terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Hari ini saya bisa mewawancari Bapak terkait pengambilan keputusan tentang dilema etika gitu ya Pak ya. Nah, menurut Ibu dilema etika yang seperti apa? Ya, jadi dilema etika itu nanti terkait kebenaran versus kebenaran gitu ya Pak ya. Nanti Bapak mungkin dihadapkan berbagai permasalahan ketika Bapak memimpin sebagai kepala sekolah di sekolah ini gitu ya Pak ya. Pasti Bapak mengalami yang namanya dilema terkait entah itu permasalahan terkait dengan siswa ataupun dengan rekan guru gitu. Mungkin hal-hal yang lainnya gitu ya Pak ya. Nah, mungkin untuk yang pertanyaan pertama ya Bapak, nah selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Ya, cara mengidentifikasi dilema etika. Sebenarnya semua yang berada di sekolah ini adalah kebenaran ya Bu ya. KBM itu benar, tidak ada yang salah. Kemudian penerapan disiplin siswa juga sudah benar, tidak ada yang salah. Semua yang kita berikan di sekolah adalah hal-hal yang benar, bukan hal-hal yang salah. Tapi ada kalanya ada dua situasi yang sama-sama benar dan harus kita ambil salah satu untuk dijadikan kegiatan kita. Contohnya ketika KBM, siswa datang terlambat, kemudian ada petugas yang siswanya misalnya dihukum heula gitu. Padahal siswa datang ke sekolah yang ikut kegiatan belajar gitu. Tapi karena terlambat, siswa dihukum heula karena kesalahan tadi. Ya, di satu sisi kegiatan yang diambil oleh untuk menghukum siswa benar, untuk kita menertibkan tata tertib sekolah ya. Kita ingin tata tertib sekolah dilaksanakan oleh siswa, tapi di sisi lain KBM pun harus dilaksanakan oleh siswa ya. Ini dua kejadian yang sama-sama benar, tapi kita harus memilih salah satu mana yang dianggap penting buat siswa. Menurut Bapak penerapan disiplin sangat penting buat siswa, sebab bekal untuk mereka kehidupan berikutnya. Pinter ari bener mah kernaon gitu. Jadi Bapak ingin penerapan disiplin diutamakan lebih dahulu sebelum anak melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Ya, jadi Bapak lebih menekankan pada kedisiplinan ya Pak ya ketika dihadapkan pada dua kejadian gitu, dua pilihan gitu ya Pak, tapi Bapak di sana harus memilih salah satu, nah maka Bapak menegakkan kedisiplinan terlebih dahulu gitu ya Pak ya. Nah baik Bapak, untuk selanjutnya pertanyaan nomor 2 ya Pak ya. Nah selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ketika ada dua kepentingan ini sama-sama benar nih Pak, kemudian atau sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti itu Pak. Untuk hal ini Bapak melihat kemanfaatannya untuk siswa, untuk Bapak Ibu guru dan untuk semuanya, terutama untuk siswa karena ini berhubungan dengan KBM. Bapak menginginkan siswa-siswi kita punya karakter yang baik, makanya kebiasaan-kebiasaan baik harus kita terapkan, terutama tentang kedisiplinan ya. Pinter ada yang terdisiplin mah kernaon gitu ta. Jadi dengan disiplin heula gitu. Nembe pinterna gitu. Kadang banyak nu pinter tapi ente disiplin, ente jujur. Itu kan jadi ngarusak. Jadi Bapak menginginkan kemanfaatannya untuk semua gitu. Dan Bapak menginginkan siswa-siswi kita disiplin yang dulu dimunculkan baru kegiatan KBM-nya ya.
Baik ya Pak, jadi Bapak ini ketika dihadapkan sama yang kepentingan ini sama-sama benar. Jadi siswa dipilih buat untuk KBM juga itu baik ya Pak ya. Iya. Kemudian juga menegakkan kedisiplinan juga baik. Tapi ketika dihadapkan dua yang tadi itu, otomatis Bapak harus memilih salah satu. Ternyata Bapak lebih memilih untuk kedisiplinan siswanya agar kebermanfaatan siswa ini ke depannya lebih baik lagi gitu ya Pak ya. Nah kemudian ya Pak ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini gitu? Untuk mengatasi hal yang tadi ya Pak? Ya, kita perlu biasakan bahwa setiap ada persoalan kita ngobrol, kita diskusi, kita musyawarahkan. Sebab ada beberapa pihak yang kelihatannya nantinya nggak setuju dengan pengambilan keputusan dilakukan gitu. Seperti untuk Bapak Ibu guru mungkin saja lebih cenderung anak mengikuti KBM. Jadi kita perlu diskusikan, perlu ngobrol, perlu musyawarah dengan semua pihak tentang apa yang kita lakukan dalam pengambilan keputusan ini. Jadi langkah-langkahnya itu terutama ke diskusi terlebih dahulu ya Pak ya, dengan berbagai pihak yang memang nantinya mungkin akan terlibat di kegiatan atau di permasalahan yang tadi Bapak ya, terutama kedisiplinan anak tadi yang terlambat. Kalau tentang disiplin mungkin kita bisa dengan kasih kesiswaan, dengan pembina OSIS, untuk yang lainnya dengan Bapak Ibu guru yang lain gitu. Ini harus ada kesepakatan dari semua. Kalau hanya keinginan Bapak saja tidak sesuai dengan keinginan Bapak Ibu guru ya tidak akan bisa diterapkan. Ya, baik ya Pak ya, berarti nanti Bapak juga melibatkan juga Wakasek kesiswaan dan pembina OSIS, begitupun dengan guru-guru nanti yang terlibat ya Pak ya. Nah, kemudian ya Pak ya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang terkait dilema etika? Mungkin kasusnya tadi seperti kayak apa, siswa yang terlambat seperti itu ya Pak ya. Ya, untuk efektivitas pengambilan keputusan memang perlu dilakukan suatu kegiatan, misalnya ngobrol dengan anak yang sering terlambat, dengan Bapak Ibu guru, dengan siswaan, dengan OSIS, seberapa efektif pengambilan keputusan yang Bapak lakukan untuk semua gitu. Tapi bagi Bapak, apapun Bapak akan mengutamakan kedisiplinan anak dulu. Baik Pak, jadi Bapak lebih mau nanti berkomunikasi langsung ya Pak ya, baik itu dengan anaknya atau siswanya, kemudian gurunya, dan begitupun Bapak juga melibatkan kesiswaan ya Pak ya, sama pembina OSIS, supaya nanti permasalahan ini pun lebih efektif ke pengambilan keputusan nanti ke depan gitu ya Pak ya. Baik, selanjutnya nih ya Pak ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tadi itu tidak sama antara pemikiran satu guru dengan yang lain, dengan staf, dengan para wakasek, masih ada ketidaknyambungan gitu. Jadi ada pihak yang tidak mengerti, tidak paham terhadap apa yang kita lakukan. Maksud kita memang baik untuk penerapan disiplin, tapi mungkin saja untuk Bapak Ibu guru yang ada di kelas, mereka menginginkan anaknya belajar saja daripada diberi pengarahan untuk tata tertib, disiplin dan sebagainya. Jadi tantangan Bapak selama ini lebih ke menyamakan persepsi ya Pak ya, gitu. Antara Bapak, terus kemudian wakil kesiswaan, kemudian ke guru-guru yang nanti kedepannya terlibat, terutama ketika siswa yang ada terlambat ini kan berkaitan dengan KBM ya Pak ya. Baik Pak. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam suatu pengambilan keputusan terkait dilema etika? Apakah Bapak ini langsung menyelesaikannya langsung di tempat, ataukah Bapak memiliki jadwal tertentu ketika menyelesaikan hal tersebut? Nah, bentuk atau prosedurnya itu seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, Bapak tidak bisa langsung memberikan penyelesaian di tempat. Bapak menginginkan situasinya berjalan saja, mengalir begitu. Ketika ditemukan satu ketidaksesuaian,
ketidak apa, keharmonisan antara guru misalnya dengan Wakasek, karena tadi siswanya ditahan dulu karena ada penerapan disiplin. Kita pengambilan persoalannya akan dibawa ke dalam pertemuan-pertemuan baik dengan Wakasek, dengan guru, kemudian mungkin ada briefing, ada rapat dinas, itu juga bisa dijadikan momen kita memberikan pemahaman kepada yang lain. Bapak tidak langsung di tempat begitu saja gitu ya Pak ya. Jadi Bapak terlebih dahulu bisa diselesaikan atau bisa meminta masukan gitu ya Pak dari pihak-pihak yang lain, terutama dari guru atau dari Wakasek terlebih dahulu mungkin ya Pak ya. Bisa diselesaikan dengan acara briefing ataupun rapat khusus. Rapat dinas juga bisa kita lakukan, atau rapat-rapat khusus tertentu gitu, karena ada satu persoalan yang darurat untuk kita selesaikan. Ya, baik Bapak, terima kasih Pak. Nah, untuk selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika Pak? Bapak berharap semua warga sekolah bisa membantu, terutama ya Wakasek, staf sekolah, Bapak Ibu guru, termasuk siswa juga akan kita libatkan dalam pengambilan keputusan ini. Sebab siapa tahu keinginan siswa akan berbeda dengan guru, dengan Wakasek, sehingga siswa pun harus kita beri kesempatan untuk berbicara bagaimana kita nanti ke depannya mengambil keputusan kasus-kasus seperti ini. Ya, baik Pak, jadi Bapak lebih condong ke melibatkan semua warga sekolah ya Pak ya, staf, Wakasek, guru, dan siswa pun di sini ya dilibatkan ya Pak ya, karena memang kita segala sesuatunya pengambilan keputusan sebisa mungkin harus berpihak pada murid ya Pak ya. Ya, baik Pak. Pertanyaan terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi terkait pengambilan keputusan berkenaan dengan dilema etika ya Pak ya. Nah, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika ini? Ya, hal pertama kita harus saling menghargai satu dengan yang lain. Ketika ada staf kita yang melakukan kegiatan mendisiplinkan siswa, ya Bapak Ibu guru dan staf yang lainnya harus mengerti begitu, yang sampai menjadi polemik. Kemudian adanya komunikasi ketika staf sekolah memberikan hukuman kedisiplinan ke siswa, Bapak Ibu gurunya tidak paham, ya ada komunikasi antara staf dengan guru. Kemudian adanya keterbukaan dari kita semua, keterbukaan bahwa kita menginginkan siswa-siswi kita tertib, disiplin, kan? Bukan berarti menomorduakan KBM, tidak, tapi sangat penting untuk masa depan anak yaitu disiplin, tahu tata tertib, tahu disiplin, tahu apa yang aturan-aturan sekolah, sehingga nanti mereka bisa mengaplikasikan dalam kehidupan mereka di kemudian hari. Jadi pembelajaran yang bisa dipetik ya Bapak, buat Bapak, terutama buat saya juga ini ya Pak, nanti kedepannya gitu bisa belajar dari Bapak dalam hal pengambilan keputusan, terutama di sini yang poinnya itu ya Pak, yang saling menghargai, kemudian adanya keterbukaan, kemudian adanya saling kerjasama tadi ya Pak, atau komunikasi dari berbagai pihak ya Pak ya. Jadi tidak semata-mata Bapak mengambil keputusan, tetapi adanya komunikasi terlebih dahulu. Bapak baik, terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya saya sudah bisa wawancarai Bapak. Jadi saya banyak ilmu Pak, ilmu baru yang Bapak sampaikan ini. Jadi saya lebih tahu lagi bagaimana proses pengambilan keputusan terkait dilema etika. Terima kasih ya Bapak. Iya, tuh mohon sami-sami. Ya, Bapak. Sukses. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah
Bapak, terima kasih atas kesempatan dan waktunya hari ini gitu ya. Bapak mau diwawancara terkait dilema etika, Pak. Jadi dalam pengambilan keputusan bagaimana nanti Bapak menangani gitu terkait permasalahan-permasalahan yang terkait dilema etika. Nah, mungkin langsung saja ya Bapak, di sini ada pertanyaan pertama gitu. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Ya, sepengetahuan saya dulu nih Ya. tentang dilema etika itu kan sesuatu seseorang yang mendapatkan situasi di dua pilihan. Yang antara benar dengan benar itu kalau dilema etika, ya, kalau nggak salah seperti itu. Sedangkan satunya lagi adalah rujukan moral ya. Rujukan moral itu adalah suatu situasi yang harus diselesaikan antara benar dan yang satunya belum tentu benar. Ya itu ya. Nah, pada prinsipnya untuk membedakan yang seperti itu ya karena namanya dilema itu kan pasti penyelesaiannya adalah dengan cara kebijakan, bukan dengan cara aturan ya menurut saya. Sehingga karena kasusnya adalah antara benar dengan benar atau benar dengan salah, ya berarti yang semuanya adalah diselesaikan dengan kebijakan. Nah sekarang yang membedakan antara tadi dilema etika dengan rujukan moral ya kita lihat aturannya ya. Kalau aturannya sudah jelas ya berarti ya itu yang kita lihat aturan. Cuma penyelesaiannya nanti semuanya berdasarkan kebijakan. Ya, jadi menurut Bapak nih ya Pak ya, jadi dilema etika itu melihat dulu kebijakannya nanti seperti apa. Kemudian pojokan moral itu lihat dulu aturannya, nanti baru dilihat kebijakan-kebijakan lainnya. Ya. Nah baik Bapak, ini untuk pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Nah selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin nih Pak? Nah terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu. Ya, saya kasih contoh tentang kasus yang ini ya, misalkan mungkin ibu mau buasana ya. Tadi belum kenalan sih. Iya betul Pak. Buasana ini selaku CGP ya, CGP. Nah di sini untuk mengambil keputusan itu kita lihat dulu. Misalkan contohnya kalau yang selama ini kemungkinan juga ada di sekolah-sekolah lain. Kalau dan di sinilah misalkan tentang dilema SPPD guru matematika seperti bahasan yang mau mengadakan kegiatan MGMP. Ya selama ini kan kasus nih. Ya bukan kasus, menjadi suatu dilema ya. Iya dilema betul Pak. Sementara rekan-rekan guru matematik pengennya satu sisi semua guru matematik kalau ada MGMP diikutkan. Oh iya betul. Ya kan ya. Iya. Permintaan yang kedua kalau bisa mah sebulan sekali atau jangan satu semester sekali kan itu ya. Betul Pak. Itu kan permintaan. Iya. Itu semuanya bagus sebetulnya, nggak ada yang nggak jelek itu, bagus itu kan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya, kan gitu ya. Sementara Pak, bahasa yang lain sementara melalui NKKS karena ada alasan sering kosong nanti kalau sering MGMP gitu ya. Terus yang kedua itu alasan adalah kuota untuk perjalanan dinas itu kuotanya kurang lah gitu ya, tidak terpenuhi. Nah ini kan semua semuanya benar kan gitu ya, semuanya benar. Bu matematika pengen tadi tuntutannya dipenuhi itu benar karena dalam rangka kualitas. Sekolah juga
sangat susah kalau kualitasnya jelek ya. Nah sehingga ini menjadi suatu dilema. Maka dilema ini menurut saya penyelesaiannya adalah kita lihat kondisi-kondisi tertentu ya, ini kan menjadi suatu kebijakan. Kondisi-kondisi tertentu kalau ada mata pelajaran yang lain yang tidak aktif MGMP-nya, maka yang seperti ini menjadi kita kondisikan, kita bijaki untuk enggak mau berangkat. Nah itu kan sesuatu yang menyelesaikan masalah berdasarkan dilema. Tapi cara penyelesaiannya tetap tidak sendiri. Saya selalu melibatkan tim. Itu ada tim kurikulum, ada bendahara, seperti itu. Gitu ya Pak ya. Iya. Jadi ketika Bapak ada dua kepentingan yang sama-sama benar, lihat kembali ini kebijakannya. Kemudian tadi Bapak juga contohnya seputar SPPD ya Pak ya, guru yang akan berangkat MGMP. Yang pertama itu kualitas SDM-nya untuk peningkatan untuk yang guru berangkat itu harus seberapa orang. Tetapi kan di sini juga dilema kembali ya Pak, sekitar sekolah yang memang harus apakah ini diperbolehkan tidaknya gitu guru tersebut mengikuti semuanya atau hanya beberapa guru saja gitu, ya. Itu yang contoh yang ini ya, itu tadi yang contoh yang dilema etika ya. Iya. Kalau tapi di situ ada pertanyaan aja untuk ini untuk dilema etika saja dilema Pak. etika saja. Iya, betul. Baik Bapak lanjut ya Pak ya. Nah kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa nanti yang Bapak lakukan untuk mensiasati hal yang tadi Pak? Oh ya, langkah-langkahnya adalah satu, disosialisasikan dulu ya tentang aturan MKKS ya gitu kan ya. Aturan MKKS, jangan sampai kita membuat aturan tapi guru belum tahu gitu kan, jadi we komplain kan gitu. Dikasih tahu dulu sosialisasi tentang aturan yang ada di MKKS. Terus yang kedua itu disosialisasikan ke rekan-rekan semuanya, bahwa kalau ada seperti ini dilema, maka penyelesaiannya ya tadi memanggil rekan-rekan untuk pemecahannya. Pemecahan sebetulnya itu pada prinsipnya ada di kepala sekolah. Tapi kalau masukan-masukan itu kan plus minusnya kan rekan-rekan kan terkadang punya masukan yang bagus, termasuk keuangan itu kan bendahara lah yang ngasih masukan. Jadi di sini langkah-langkah yang Bapak ajukan gitu atau kemukakan gitu ya Pak ya. Yang pertama sih disosialisasikan terlebih dahulu ya Pak ya, supaya guru-guru ataupun nanti rekan-rekan yang memang akan dilibatkan di kegiatan MGMP ataupun kegiatan lainnya bisa paham ya Pak ya, bisa memahami supaya tidak ada dilema lagi gitu mungkin Pak ya. Nah, baik Pak. Di sini ada pertanyaan lanjutannya Pak. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus yang mungkin yang tadi ya Pak ya, yang kasus tadi SPPD itu atau mungkin kasus lain juga boleh Pak? Ya. Terkait dilema etika. Dilema etika itu pertanyaannya adalah anggap efektif untuk pengambilan keputusan. Yang pertama itu yang paling efektif adalah satu sosialisasi dan pemberian pengertian. Itu karena ada yang terkadang yang mata pelajaran lain tidak butuh banget hal seperti itu gitu, tapi karena hanya iri itu bisa gitu kan ya, itu kan pengertiannya kurang ya, makanya kasih pengertian. Jadi hal-hal yang bisa dianggap paling efektif ya Pak ya dari beberapa langkah-langkah itu ya sosialisasi dan pemberian pengertian gitu ya. Ya berarti judulnya adalah komunikasi. Komunikasi ya Pak ya. Komunikasi. Ya. Oke Bapak. Jadi utamanya ada komunikasi di antara Bapak bersama rekan-rekan lainnya. Ya. Nah, baik Pak. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, yang menjadi tantangan buat Bapak nih selama ini? Sebetulnya
kalau contohnya hanya seperti itu tidak serius sih, tidak berat lah tantangannya, karena memang apa ya, semua pada ngerti lah itu ya. Sebetulnya yang menjadi tantangan adalah tentang aturan yang di MKKS. Nah itu menjadi tantangan itu ya. Ya menjadi tantangan tersendiri. Kalau secara pribadi untuk SMA Perdes itu siap saja memberangkatkan semuanya, siap gitu kan ya. Itu sebetulnya siap. Jadi sebenarnya tantangan itu malah dari luar, dari aturan yang dibuat di MKKS itu kan ya. Itu tantangannya. Jadi memang tantangan dari dalam sekolah sendiri tidak ada ya Tidak Pak ya, ada. tetapi munculnya malah dari luar berdasarkan aturan yang ada di MKKS. Sebetulnya mah bahasanya bukan aturan ya. Iya. Kalau aturan itu apa ya namanya, tertulis rinci lah gitu ya, itu mah kebersamaan ya, bahasanya kebersamaan. Kebijakan atau kebersamaan gitu ya Pak ya. Kebersamaan. Iya, baik. Dan mungkin itu ya Pak ya untuk tantangan tersendiri bagi ini guru-guru yang mau berangkat apa namanya MGMP ya Pak ya, atau yang dinas luar mungkin ya Pak ya. Nah untuk selanjutnya nih Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tantangan atau jadwal tertentu gitu Pak dalam sebuah pengambilan keputusan atau dalam penyelesaian dilema etika ini? Apakah Bapak ini langsung menyelesaikan di tempat ataukah ada jadwal tertentu gitu? Bentuk atau prosedurnya itu nanti Bapak seperti apa gitu, ketika menghadapi hal ini gitu Pak? Ya, kalau tentang dilema itu mah semuanya punya. Di rumah ada dilema, di tempat kerja ada dilema, itu pasti. Ya, kalau di rumah misalkan kita di dalam keluarga punya aturan ketat, pokoknya kalau ada uang kita tabung. Tapi pada waktu bersamaan pengen ulin tak? Nah, itu kan dilema. Memang main itu adalah suatu hiburan, tapi butuh uang. Itu kan ya, itu kan dilema. Nah, sama di sekolah juga ada dilema yang harus diselesaikan waktu itu, dan ada dilema yang harus diselesaikan suatu waktu. Nah, contoh misalkan sekolah di sini aturannya adalah masuk jam 7. Jam 7. Setelah jam 7 itu pintu gerbang ditutup. Nah, ditutup. Tetapi pada waktu sudah ditutup ada guru yang terlambat. Dilema bukan? Dilema. Nah, dilema. Karena dilema ini kan nggak mungkin. Dilema ini diselesaikan rapat dulu, nggak mungkin. Maka dilema ini harus diselesaikan waktu itu. Ya. Dia adalah terlambat, berarti sesuai aturan dia tidak boleh masuk. Ini tidak hanya guru sih, siswa juga, siswa dan guru. Ya. Tetapi dia sudah punya niat. Dari rumah dia sudah izin ke keluarganya mau ke sekolah, sudah sampai di sekolah, oleh sekolah nggak boleh masuk. Nah ini kan dilema itu kan ada dilema antar individu. Iya betul Pak. Saya dengan Bu Hasan, ada dilema individu dengan kelompok. Saya dengan Bu Guru. Nah, itu kan dengan kelompoknya. Kalau MGMP tadi dengan kelompok, kalau yang telat tadi dengan sama individu. Ya, nah, itu kan yang seperti ini penyelesaiannya selalu itu. Jadi penyelesaian dilema dilihat berdasarkan berdasarkan kejadiannya lah ya. Berdasarkan kejadian atau situasi. Ya. Kalau seperti tadi ya, contoh yang seperti tadi guru terlambat kan berarti harus waktu itu diselesaikan. Tapi tetap dalam kondisi tertentu hal yang seperti ini selalu saya membuat diskusi dengan rekan-rekan. Nah, saya diskusi kalau tadi ada seperti ini dilemanya. Nah ini harusnya bagaimana nih kalau besok dia terlambat lagi atau orang lain terlambat lagi, gitu kan? Nah, itu kan nanti
dilema itu kan menjadi suatu penyelesaiannya kan tadi dia menjadi suatu kebijakan. Nah maka kalau ada dilema yang seperti itu, maka saya selesaikan dengan secepatnya atau mungkin dengan pada waktu-waktu tertentu saya mengumpulkan. Contoh yang MGMP, tapi ya kita kembali ke MGMP. Saya memberikan kebijakan untuk sok mangga berangkat semua, itu juga tidak serta-merta dari saya, tapi semua dikumpulkan dulu dari rekan-rekan khususnya bendahara yang berkumpul. Betul. Jadi memang jadwal itu tergantung situasi dan Bapak bisa menyelesaikan itu juga tergantung memang nanti orang-orang yang terlibatnya bisa juga antar individu atau individu sama kelompok, kan itu tidak bisa sewaktu-waktu ya Pak ya, bisa dijadwalkan atau mungkin nanti berdiskusi terlebih dahulu dengan rekan yang lain gitu ya Pak ya, tergantung situasinya. Nah berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika? Kalau dilema etika sebetulnya yang mempermudah itu kalau keseluruhan, kalau di sini itu guru itu sebetulnya menurut saya adalah rekan-rekan yang mempermudah penyelesaian dilema. Karena satu, karena sudah disosialisasikan tadi ya, sudah dikasih pengertian. Terus yang kedua, keilmuannya, kedewasaannya sudah cukup ngerti gitu, itu sehingga menjadi mempermudah dilema. Beda dengan kalau pendidikannya kita di kampung lah ya, di kampung itu kan contoh lah, misalkan saya mau membangun masjid, panitianya beda-beda karakter, beda-beda pendidikan, itu lebih susah itu. Semuanya pengen benar semua gitu kan ya. Nah, itu lebih susah. Tapi kalau di sekolah kebetulan semuanya hampir setara. Itu jadi yang membantu satu adalah di tim Wakasek, dan yang kedua kebetulan gurunya semua tingkat akademis keilmuannya sama. Jadi semuanya membantu. Semua warga sekolah ya Pak ya, yang pertama gitu Wakasek, kemudian ada juga guru-guru yang lain gitu di proses membantu Bapak ini mempermudah penyelesaian kasus-kasus dilema etika. Baik Pak, ini ke pertanyaan terakhir gitu Pak ya. Apa yang sudah Bapak sampaikan tadi banyak sekali gitu ya Pak ya. Nah, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan terkait dilema etika? Yang pertama adalah bahwa semuanya apapun ya, tentang aturan, tentang informasi yang lain-lain, agar semuanya rekan-rekan tahu, siswa tahu, itu adalah kita harus mampu berkomunikasi. Itu prinsipnya. Kalau tidak ada komunikasi, ya sejujur apapun kita kan katanya harus terbuka, tapi kita diam aja. Ya tetap aja orang nggak tahu, itu tetap aja kita menganggapnya nggak terbuka, kan gitu. Yang jelas kita harus mampu berkomunikasi, mampu mensosialisasikan aturan-aturan yang ada. Jadi dua poin penting itu ya Pak ya, yang menurut pertama saya, komunikasi ya Pak ya, walaupun ada aturan ataupun ada kebijakan, ketika memang tidak dikomunikasikan, yang lain akan tidak paham gitu ya Pak. Betul. Tidak mengerti apa yang Bapak sampaikan atau apa yang Bapak harapkan terkait entah itu kebijakan ataupun aturan-aturan yang Bapak ajukan. Kemudian juga ada sosialisasi ya Pak ya, biar yang lain juga merasakan atau tahu gitu apa yang memang Bapak harapkan atau yang Bapak utarakan gitu kepada mereka. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Ya. Ada plusnya kalau kita sering komunikasi, yaitu rekan-rekan guru itu akan berani memberikan masukan, memberikan ide, itu kan akan berani, ide bagus biasanya, ya. Tapi kalau orang jarang sekali berkomunikasi, itu biasanya yang disampaikan bukan ide-ide bagus, ide-ide berontak. Memang bagus sebetulnya, tapi bahasanya menjadi berontak,
gitu. Itu maka kalau komunikasi itu ya saya itu contohnya misalkan kalau pas nganggur saya kan pilih ke tempat bagian bapak-bapak merokok terus ada ruang guru di kantin biasanya keliling kita gitu kan kalau duduk kan jenuh ya teman-teman. Sedangkan saya kan nggak senang yang duduk-duduk kayak. Cuma memang ada apa itu, ada hal-hal yang kurang pas sebenarnya. Contohnya, saya pengennya pas ada kan di saya kan ada ruang ngerokoknya khusus. Ya main di situ. Pengennya saya kayak ngobrol dengan seperti biasa gitu ya. Tapi terkadang ada rekan guru yang canggung, artinya keluar kartu liber, keluar liber dari yang kita mau. Orang kan jadi ngerasa loh ya, orang seperti gak bangsa mengganggu. Kemudian saya pindah ke ruang guru, sama ada ruang guru biasanya ibu-ibu ya. Di situ saya nyambung itu ngobrol itu duduk. Ayah kena bawa buku masuk ke kelas, jadi seolah-olah saya memberikan apa itu peringatan untuk yang masuk kelas. Padahal saya pengen ngobrol. Ya walaupun nanti efeknya bagus ya, mungkin efek kan itu ya. Gitu. Tapi terkadang beda dengan keinginan saya. Gitu ya. Di kantin sama apa? Di kantin saya pengen melihat situasi kantin bersih tidaknya kantin, bisnisnya pada kumaha yang dijual kumaha gitu. Tapi ada sisi jeleknya di situ. Menurut saya itu siswa nggak ada yang jajan akhirnya. Siswa nggak jajan itu kan itu jadi kurang merugikan akhirnya. Sisi lain saya pengen mengkondisikan keinginan saya lah, pengen itu, tapi di sisi lain orang-orang terkadang menerimanya beda. Itu cara komunikasi saya selalu itu. Di samping itu saya rutin sebulan sekali minimal 1 kali rapat dengan guru minimal ya Pak ya? Minimal misalkan saya pokoknya per tanggal awal, misalkan awal tanggal 1 hari Selasa ya. Selalu itu yang saya sampaikan adalah kegiatan 1 bulan terakhir kemarin. Itu saya sampaikan. Evaluasi berarti ya pasti saya sampaikan. Alhamdulillah kemarin kita kemah dapat juara 1. Alhamdulillah kita kemarin kegiatan misalkan apa itu pengisian ini apa itu yang ANBK itu, jadi semua guru tahu ya, jadi semua guru tahu bahwa ANBK pesertanya sekian dengan keadaan seperti ini. Terus itu semua tahu dalam 1 bulan itu. Saya dongengkan, saya pertemuan dengan polsek, bertemu dengan Pak Camat, bertemu dengan orang tua siswa, saya sampaikan itu. Setelah selesai saya sampaikan ke depan Bapak Ibu, minggu depan itu akan ada apa itu namanya supervisi. Supervisi nanti saya catatkan. Terus minggu depannya lagi ada Sulinga, ada Ibu siapa. Jadi seperti itu. Jadi kegiatan agenda sebelum gitu Bapak ceritakan bahwa ini biar mereka pun tahu ya Pak ya kegiatan agenda sebelum itu ada apa aja ini gitu ya. Tahu sebulan sebelumnya saya sampaikan setelah juga ya Pak ya. Itu jadi orang pada ancang-ancang semua. Jadi tahu progres. Oh ini mau ngapain nih nanti gitu sebulan ke depan gitu ya agendanya. Itu jadi enak lah. Terus modal supervisi juga. Udah di supervisi belum? Kemarin di supervisi pas di kegiatan CGP Pak. Oleh Pak Asep yang dari SMA Pedas. Bukan. Kalau yang di sekolah belum dijalankan karena proses akreditasi. Karena proses akreditasi kan
kegiatan supervisi ada fisiknya itu. Padahal mah mumpung itu. Dijadwalkan Pak. Nah supervisi udah berapa kali di supervisi? 2 kali, berarti 3 kali kemarin. 3 kali itu maksudnya setiap tahun sekali gitu Pak. Bentuknya kemana? Bentuknya ya ke kelas gitu supervisinya, bukan Yang ke kelas ya? guru yang senior. Senior. Ya. Kalau yang ini yang apa sih PNS gitu Pak, baru sama ke sekolah gitu. Ya itu. Iya. Tambahan dari dalam dari kurikulum. Iya Pak. Jadi Bu Hasan itu yang mau di supervisi. Iya. Bahkan mau di supervisi. Saya yang mensupervisi. Iya. Oke. Iya. Saya ngajak 1 orang. 1 orang dari rekan yang lain. Dari rekan yang lain, entah itu yang senior Iya. atau yang kira-kira nggak bisa ngajar. Saya ajak itu masih mendampingi saya. Tujuannya adalah Bu Hasanah secara profesional saya supervisi, dia ini Melihat ya. melihat itu ya cara ngajar. Dia nanti akan evaluasi diri, saya kurangnya di mana, saya membandingkan dengan Bu Hasan kurang lebihnya di mana, gitu. Nah, kalau sudah selesai nanti ini yang kata saya tadi, Iya. saya tanya itu bahasa tadi ngajarnya bagus nggak? Aku kurang, oh bagus Pak. Jadi ada bisa mengomentari dan nanti tahu gitu ya Pak harusnya gimana. Kan gitu. Iya. Belum ada yang itu. Iya. Belum ada yang itu. Itu saya tahu. Karena Sekarang memang nanti udah proses berjalan Pak. kedua orangnya beruntung gitu kan ya. Iya betul. Jadi yang seperti itu. Cuma yang saya ajak di sini adalah orang-orang yang tapi untuk jangan Iya. dibocorkan. Iya. Yang disiplinnya kurang, cara ngajarnya kurang. Jadi tidak semua guru berarti Pak. Enggak kecapean, misalnya karena simpel, tapi simpelnya orang yang negatif. Gitu. Biar maksudnya kita menggurui tapi mengajak ya Pak. Nah. Ya, biar mereka juga termotivasi. Itu maksudnya itu. Nah itu dilema, penyelesaian dilema. Dilema ketemu saya itu Dilema Pak betul. diajarkan secara langsung bahwa kamu kurang. Nggak enak ya. Kurang kan gitunya. Nggak gede, berapa begitu kan gitu. Itu dia mencari ilmunya sendiri. Misalnya ya dibuat aturan tapi tidak menghakimi gitu ya, tapi tidak ini gitu. Gitu. Makasih atas waktunya Bapak, mohon maaf sudah mengganggu. Saya cukupkan mungkin ya Pak wawancaranya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.